Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tag hyperlink atau tag link pada HTML. Nah, sebelumnya aku sudah memiliki file HTML ya, yang aku namai dengan link1.html yang berada di folder HTML. Kita buat strukturnya terlebih dahulu. Kita namai pada title ini dengan hyperlink. Nah, tag link pada HTML ditandai dengan tag A seperti ini. Kita hapus dulu untuk hrefnya karena kita akan bahas nanti. Dan tag A sendiri memiliki tag pembuka dan juga tag penutup. Dan tag A ini memiliki beberapa atribut, yaitu href dan juga target. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Dan untuk href ini fungsinya untuk meletakkan sumber link yang akan kita tuju. Dan target sendiri yaitu untuk menentukan ketika kita mengakses link tersebut kita berada di tab yang sama atau berada di tab baru. Selanjutnya kita akan membahas cara menjalankan external link, internal link, dan juga back anchor. Yang pertama kita akan membahas cara menjalankan external link terlebih dahulu. Nah, untuk external link ini artinya kita mengambil link dari website lain ya, contohnya seperti google.com, facebook.com, dan lain-lain. Dan kita contohkan di sini, kita coba akses website google.com. Untuk menjalankan link kita membutuhkan atribut href untuk meletakkan sumber linknya. Kita ketikkan ya di sini href lalu sama dengan dan petik 2. Nah, di sini untuk hrefnya yaitu untuk atributnya, lalu sama dengan dan juga petik 2. Nah, di dalam petik 2 ini yaitu untuk mengetikkan nilainya. Nah, nilainya di sini karena kita akan menjalankan external link, kita ketikkan petik 2 www.google.com seperti ini. Dan jangan lupa karena tag A memiliki tag pembuka dan juga tag penutup, kita ketikkan teksnya di sini di pertengahannya. Kita coba contohkan dengan Google. Nah, di sini sudah aku buka di browsernya atau sudah aku jalankan untuk file link1.html-nya, dan di sini sudah tampil ya teman-teman, karena di antara tag pembuka dan juga tag penutup aku ketikkan Google, maka di sini tampilnya yaitu Google. Untuk warnanya tag link yang tampil bisa jadi berwarna biru atau juga berwarna ungu. Dan ketika berwarna biru artinya kita belum pernah mengakses link tersebut, dan ketika berwarna ungu artinya kita sudah pernah mengakses link tersebut. Kita coba ya jalankan tag linknya. Kita klik di sini maka akan beralih ke website Google-nya. Kita kembali dan kita kembali ke kode editornya, dan artinya kita sudah berhasil menjalankan external link. Dan kita coba menjalankan internal link. Ketika kita menjalankan internal link artinya kita menjalankan file yang berada dalam satu folder dengan file utamanya, atau menjalankan file yang berada pada domain yang sama dengan kita. Seperti itu. Langsung saja kita contohkan ya. Di sini kita hapus terlebih dahulu dan kita buat folder lagi. Kita ketikkan dengan link2.html, dan pada link 2 ini kita copy paste dari struktur yang link pertama ini, kita paste di sini, dan pada link 1 ini kita akan coba akses ke link2.html. Nah, kita ketikkan tag A, dan pada href ini tempat kita untuk mengakses filenya atau sumbernya, karena di sini kita akan coba
akses link2.html, kita ketikkan link2.html. Nah, di sini kita coba ketikkan teksnya menuju ke halaman 2. Kita coba refresh di browsernya. Nah, maka di sini akan tampil menuju ke halaman 2. Dan di sini warnanya yaitu biru karena aku belum pernah mengakses file link2.html tadi, karena kita baru saja bikin ya di kode editornya. Kita akan coba akses ya, tapi di sini di link2.html kita beri H3 terlebih dahulu dan kita beri keterangan halaman 2. Lalu kita refresh ya di sini, lalu kita coba klik link yang ini menuju ke halaman 2, dan di sini akan menuju ke halaman 2 ya teman-teman. Maka di sini kita sudah berhasil menjalankan internal link yang berada dalam satu folder. Bagaimana untuk kembali ke halaman 1? Kita bikin link juga di sini. Kita ketikkan tag A, lalu hrefnya kita arahkan ke file yang kita tuju. Karena kita akan menuju ke link1.html, kita ketikkan link1.html seperti ini. Lalu di browsernya kita refresh. Di sini tidak muncul ya teman-teman, karena di sini kita belum mengetikkan teksnya. Kita ketikkan di sini menuju ke halaman 1. Lalu kita refresh di browsernya, dan di sini sudah muncul. Kita klik di sini, maka kita sudah bisa berpindah-pindah ke halaman 1 atau halaman 2. Kita kembali ke link1.html. Nah, ini kan masih dalam satu folder ya teman-teman. Bagaimana jika kita bikin folder di sini? Di folder HTML kita bikin folder dengan nama link2. Kita create, dan file link2 ini kita pindahkan di folder link2 ini. Nah, bagaimana cara mengakses halaman 2 tadi atau link2.html tadi? Kita coba di browsernya ya teman-teman. Kita klik link yang ini. Nah, maka akan muncul error seperti ini. Kenapa? Karena link2 ini sudah kita pindahkan di folder yang berbeda. Maka untuk mengakses link2.html, kita ketikkan di sini nama foldernya link2, lalu kita beri slash atau garis miring dan nama filenya yang akan kita tuju, seperti itu. Karena file utamanya yaitu link1.html berada di atas satu folder yang sama, atau link1.html ini berada di atas folder link2 ini. Kita refresh dan kita coba akses halaman kedua ini, maka kita akan bisa akses ke halaman 2 ini. Tetapi ketika kita akses halaman 1 ini, nah, maka akan muncul error lagi. Kenapa? Kita coba perhatikan di sini ya. Karena link1.html ini tidak berada dalam folder link2 ini. Link1 ini tidak berada dalam folder yang sama dengan link2.html. Karena kita tadi berada di link2.html mencoba akses ke link1.html. Maka untuk solusinya, pada link2.html ini kita akses ke link1.html dengan ketikan di sini titik 2 dan garis miring. Nah, cara membacanya, kita keluar dari folder link2.html dan mencari file link1.html ini. Nah, kita refresh ya di sini dan kita coba akses ke halaman 1. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita bikin folder lagi di sini? Kita bikin folder untuk link 1. Untuk file link 1 ini kita pindahkan di folder link 1 ini. Maka di sini sama-sama memiliki folder ya teman-teman. Di sini kita coba klik ya link yang ini, akan bisa menuju ke link2.html.
Tapi ketika kita berpindah ke halaman 1, maka akan muncul error seperti ini. Karena file link1.html sudah kita pindah pada folder link1. Nah, bagaimana solusinya? Kita beralih ke link2.html dan di sini untuk mengaksesnya yaitu kita hapus dulu ya. Kita ketikkan titik 2 kali lalu slash, kita akses link 1, folder link 1, lalu kita beri slash, lalu kita pilih file apa yang akan kita akses, yaitu link1.html. Kita ketikkan filenya seperti ini. Nah, artinya cara membacanya di sini, dari sini ya teman-teman, dari kiri kita keluar satu folder lalu masuk ke satu folder yaitu link 1 dan kita cari file link1.html seperti itu. Kita kembali dan kita refresh, kita coba akses ya. Di sini halaman 1 akan bisa ya teman-teman. Dan ketika link 1 ingin mengakses halaman 2 atau link 2, maka muncul error seperti ini. Karena dari link 1 ini kita belum edit pada hrefnya. Di sini kita tinggal ketikkan titik 2 lalu slash untuk bisa keluar dari foldernya, lalu akses folder link 2 dan mencari file link2.html. Kita coba kembali dan kita refresh, kita coba akses menuju ke halaman 2 ini. Nah, di sini kita sudah bisa berganti-ganti seperti itu. Nah, kali ini kita akan mencoba menjalankan fungsi dari back anchor. Nah, back anchor ini yaitu untuk menjalankan atau mengakses bagian-bagian tertentu dalam halaman HTML atau halaman website seperti itu. Nah, di sini aku sudah memiliki halaman 1 dan halaman 2, dan di sini aku juga memiliki 3 buah paragraf dan memiliki tag H3, P dan juga BR. Dan untuk tag BR ini untuk memberikan jarak antar baris atas dan juga baris bawah, atau fungsinya seperti tombol enter pada keyboard. Dan untuk menjalankan back anchor ini kita gunakan ID ya pada bagian yang akan kita akses. Contohnya di sini untuk paragraf 1 saya beri ID P1, dan untuk paragraf 2 saya beri ID P2, dan untuk paragraf 3 saya beri ID P3. Nah, pada href ini bagaimana penulisannya? Karena di sini berada dalam satu halaman yang sama, artinya kita hanya perlu menuliskan ID-nya. Dan pada href ini untuk menuliskan ID-nya kita ketikkan pagar lalu ID-nya yaitu P1. Di sini untuk paragraf 1 kita ketikkan paragraf 1. Untuk paragraf 2 kita ketikkan pagar atau crash P2 untuk paragraf 2. Lalu untuk paragraf 3 kita ketikkan ID-nya yaitu crash lalu P3. Paragraf 3. Nah, untuk hrefnya sesuaikan dengan ID-nya ya, karena di sini pada paragraf 1 saya ketikkan ID P1, maka jika kita ingin mengakses bagian paragraf 1 pada href kita ketikkan crash P1. Nah, jadi sesuaikan dengan ID-nya masing-masing bagian. Dan kita coba buka pada browsernya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Link paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3 masih berada di sampingnya. Kita beri BR di sini. Tag BR. Tag BR ini hanya memiliki tag pembuka saja. Kita refresh. Setelah itu
kita coba ya akses paragraf 1. Nah, maka akan langsung diarahkan ke bagian paragraf 1. Kita coba akses paragraf 2, maka akan langsung diarahkan ke paragraf 2. Kita coba akses paragraf 3, maka di sini akan langsung diarahkan ke paragraf 3. Kenapa paragraf 3 tidak berada di atas ini? Karena di sini batas HTML-nya hanya sampai di sini saja. Kita coba tambahkan BR-nya di sini, lalu kita refresh dan kita coba akses ya paragraf 3. Maka di sini akan berada di atas. Tapi ini kurang BR-nya ya, tidak apa-apa. Dan kita lanjut ketika kita ingin mengakses bagian tertentu pada halaman yang berbeda, dan sekaligus kita akan membahas atribut target. Dan di sini aku sudah memiliki halaman 2.html. Nah, pada halaman 1 kita hapus terlebih dahulu href-nya. Nah, nanti kita akan mengakses halaman 2.html ini, tetapi pada bagian-bagian tertentu. Nah, sama seperti tadi, kita berikan ID pada bagian yang kita inginkan. Di sini kita beri ID pada masing-masing paragraf ya. Kita beri ID sama juga untuk paragraf 1 P1, untuk paragraf 2 yaitu P2, untuk paragraf 3 yaitu P3. Sini kita beri BR supaya agak luas untuk halamannya. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Bagaimana ketika kita ingin mengakses ke bagian tertentu pada halaman yang berbeda? Kita ketikkan di sini ya filenya, nama filenya yaitu halaman 2.html, lalu langsung kita ketikkan crash ID-nya. Untuk paragraf 1 tadi P1, dan pada paragraf 2 sama juga, ketika kita ingin mengakses paragraf 2 pada halaman yang berbeda, sama ketikkan nama filenya, lalu ketikkan ID-nya. Sudah jadi, kita refresh di browsernya dan kita berada di halaman 1 ya teman-teman. Kita coba akses paragraf 1 pada halaman 2. Kita klik di sini. Nah, maka akan langsung menuju ke halaman 2, dan kita kembali lagi, lalu kita coba akses paragraf 2. Langsung akan diarahkan ke paragraf 2 ya teman-teman. Kita kembali lagi, kita coba akses paragraf 3. Nah, maka langsung akan diarahkan ke paragraf 3 pada halaman 2. Nah, tetapi kita ingin mengakses halaman yang berbeda pada tab baru, agar pada saat kita klik link tadi tidak berada pada halaman yang sama, yaitu kita membutuhkan atribut. Untuk atributnya target, dan untuk nilainya yaitu underscore blank. Artinya ketika kita mengakses paragraf 1 ini, kita akan diarahkan ke tab baru. Kita coba ya, di sini kita refresh. Kita coba akses paragraf 1, maka akan diarahkan ke tab baru ya teman-teman. Tapi ketika kita mengakses paragraf 2, maka diarahkan ke tab yang sama, karena kita belum menambahkan atribut target dengan nilai blank. Kita copy paste pada masing-masing paragraf 2 dan juga paragraf 3. Nah, seperti ini, agar ketika kita mengakses link ini berada di tab baru, seperti itu. Kita
Kita coba akses paragraf 2. Ups, karena kita belum refresh ya. Kita coba akses paragraf 2, maka akan diarahkan ke tab yang baru di sini. Kita coba akses paragraf 3, maka akan diarahkan ke tab yang baru juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi tag A ini untuk menampilkan link, dan tag A ini memiliki beberapa atribut yaitu href dan juga target. Href ini untuk meletakkan linknya, dan target ini untuk menentukan ketika kita mengakses link tersebut berada di tab yang sama atau berada di tab yang baru. Dan ketika ingin mengakses ke tab yang baru, kita ketikkan nilainya yaitu underscore blank. Kita juga bisa menjalankan external link, yaitu link yang berada di luar domain kita, seperti website lain seperti google.com, Facebook, dan lain-lain. Dan juga kita bisa menjalankan internal link. Internal link yaitu kita menjalankan file atau halaman yang berada dalam satu folder dengan kita atau berada dalam satu domain dengan kita. Dan kita juga bisa menjalankan page anchor. Page anchor ini agar kita bisa mengakses bagian-bagian tertentu, entah itu pada halaman yang sama atau pada halaman lain pada bagian tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Apabila teman-teman memiliki pendapat lain, saran, dan juga kritik, silahkan ketikkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.